Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi kita di pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Aplikon 1 atau aplikasi komputer 1. Pada malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan UTS untuk pertama kalinya ya untuk semester 1. Nah, pertemuan kemarin di pertemuan ke-6 kita sudah membahas mengenai pembahasan terakhir mengenai Microsoft Word, yaitu mengenai mailings, dan kita sudah mengerjakan tugas yang saya berikan di pertemuan ke-6 mengenai mailings. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pokok bahasan selanjutnya. Kita masuk ke Microsoft PowerPoint, dan pertemuan ke-6 kemarin adalah akhir dari pembahasan mengenai Microsoft Word. Nah, untuk pertemuan ke-8 nanti kita akan lanjut mengenai Microsoft Excel sampai pertemuan ke-14. Nah, pertemuan ini saya akan mengupas mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, jadi nanti kita membuat bahannya Microsoft PowerPoint itu dari proposal yang sudah kalian buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi dari proposal yang di Microsoft Word nanti kita ubah menjadi materi presentasi di Microsoft PowerPoint. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu apakah itu Microsoft PowerPoint. Nah, sebenarnya Microsoft PowerPoint itu merupakan software yang berfungsi untuk membuat file presentasi yang dinamis dengan menggunakan sisipan animasi. Nah, jadi tampilan yang akan kita buat atau kita presentasikan di slide itu nanti tidak hanya berupa tulisan saja, tetapi bisa kita sisipkan berupa animasi-animasi yang menarik. Jadi salah satu program yang digunakan untuk membantu presentasi adalah Microsoft Office PowerPoint. Program ini dikemas menjadi salah satu produk Microsoft Office yang terdiri dari Word, Excel, Access, dan sebagainya. Jadi PowerPoint ini adalah salah satu bagian dari Microsoft Office. Nah, untuk tampilan dari Microsoft PowerPoint sendiri adalah seperti ini ya. Dimulai dari tab File, kemudian ada tab Home, tab Insert, tab Design, tab Transition, tab Animation, tab Slideshow, tab Preview, dan tab View. Nah, apa bedanya dengan tampilan dari Microsoft Word? Nah, kalau di Microsoft Word itu tidak ada Home, ada tab Home ada di Microsoft Word, tapi isinya ada yang berbeda. Kemudian tab Insert juga ada, dan isinya pasti juga berbeda. Yang tidak ada itu adalah tab Design, Transition, Animation, dan Slideshow. Ini hanya ada khusus di Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft Office PowerPoint itu adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk dapat merancang dan membuat presentasi secara mudah, cepat, serta dengan tampilan yang menarik dan profesional. Nah, jadi tampilan-tampilannya nanti bisa kita desain. Nah, saya akan membahas satu persatu dulu mengenai tab yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah di tab File. Nah, di tab File ini, di sini ada New, kemudian Open, ada Save As, Print, Share, Export, Close, Account, dan Option. Nah, kalau kita ingin menampilkan slide baru atau tampilan baru, maka kita klik New. Ketika kita klik New, maka muncul seperti ini ya. Ada blank presentation, kemudian di sampingnya nanti ada banyak pilihannya. Jadi ini maksudnya adalah tema yang ingin kita gunakan di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi temanya tidak hanya misalkan kalau kita klik blank presentation, maka munculnya adalah putih seperti ini saja, tampilan dasarnya saja. Jadi tanpa adanya tema. Nah, kalau kita menginginkan tema yang berbeda, maka ketika kita klik New, ini kita bisa memilih. Di sini ada menu presentation, kemudian di sampingnya ada education, ada business, ada resume, sampai
ke bawah ya, banyak sekali pilihannya. Misalkan kita pilih salah satu di sini, jadi di sini sudah ada template-nya. Jadi nanti kita tinggal mengedit saja apa yang kita butuhkan di dalam kita membuat presentasi. Nah, kalau kita buat presentasi, buatlah semenarik mungkin sehingga orang atau audiens itu ingin memperhatikan apa yang kita tulis atau apa yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita pilih salah satu di antara tema-tema ini, kita pilih misalkan ini. Kita klik, nah seperti ini adalah template yang kita gunakan di dalam presentasi. Jadi ini belum ada di dalam tampilan PowerPoint. Jadi harus kita download dulu mana yang ingin kita tampilkan. Nah, nanti kalau selesai di-download, maka dia akan menampilkan tampilan yang berbeda. Misalkan ini yang sudah saya download, maka akan muncul sesuai dengan temanya seperti ini. Jadi tinggal kita mengganti aja mana yang perlu kita ganti tulisannya atau disesuaikan dengan materi presentasi yang ingin kita tampilkan. Nah, tadi adalah pilihannya di dalam new, itu adalah yang belum kita download atau yang belum ada di dalam PowerPoint tersebut. Nah, kalau ingin menggunakan desain yang sudah ada, maka kita bisa klik di tab desain. Nah, ini sudah banyak tampilannya. Jadi ini kita bisa memilih tampilan default yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, kalau tadi itu belum ada di dalam tampilan default di desain. Misalkan kita klik salah satu, maka dia akan berubah sesuai dengan template atau sesuai dengan desain yang kita pilih. Nah, nanti ini tinggal diganti aja judulnya apa. Nah, kalau kita tidak menginginkan sesuai dengan bawaan dari tab desain di sini, maka kita bisa menggunakan tema sendiri yang bisa kita download. Misalkan tadi kan kita pilih ini, nah maka kita mengganti judul. Misalkan kita ingin menampilkan presentasi mengenai proposal yang kita buat kemarin, proposal PT Unilever. Nah, jadi baru ditulis misalkan namanya siapa, misalkan Siti Rukmana, misalkan seperti itu. Nah, nanti tinggal kita lanjutkan isi-isinya yang ingin kita tampilkan di dalam Microsoft PowerPoint. Nanti selanjutnya adalah nanti kita bisa mengcopy mana yang ingin kita tampilkan di dalam slide presentation dari proposal yang telah kita buat kemarin. Misalkan profil perusahaan, nah nanti tinggal kita copy saja, tetapi tidak semua ya, tidak semua kita masukkan ke dalam PowerPoint. Kita buat secara singkatnya saja. Jadi intinya PowerPoint itu yang ditampilkan hanya poin-poinnya saja, atau intinya saja, atau yang penting-penting saja yang ingin kita tampilkan. Jangan semuanya kita copy kemudian kita taruh di PowerPoint, berarti itu bukan menampilkan poin-poinnya. Maka diberikan nama PowerPoint. Kenapa? Itu adalah poin-poin yang memiliki power. Jadi hanya hal-hal inti saja yang ingin kita tampilkan. Jadi tidak semua kata, misalkan ini kita copy semua, terus kita kopikan di dalam PowerPoint ya, tidak seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi tidak hanya kopas-kopas saja, tetapi emang harus kita ambil intisari atau inti dari proposal yang sudah kita buat kemarin. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk selanjutnya adalah setelah kita membuat tampilan baru tadi, maka kita masuk ke tab home. Nah, di dalam tab home pada dasarnya sama ya, di dalam Word ini ada di clipboard. Paste adalah untuk mempaste atau untuk hasil dari kopiannya kita taruh di dalam Microsoft PowerPoint, itu menggunakan paste berarti kopas, kemudian cut untuk memotong, copy untuk mengcopy, kemudian format painter untuk memberikan
format yang sama. Kemudian kalau new slide berarti adalah menampilkan slide baru. Kita ingin menambahkan slide baru, mana sih yang ingin kita tampilkan, misalkan beda lagi. Nah, seperti ini. Jadi new slide fungsinya adalah untuk menampilkan slide yang baru. Kemudian kalau layout berarti layoutnya apa yang kita ingin tampilkan. Misalkan di sini pilihannya title set atau hanya title slide-nya aja. Kemudian title and content berarti judul dan konten yang ingin kita tampilkan. Misalkan diklik, nah maka akan tampil seperti ini. Nah kalau misalkan kita pilih title slide berarti hanya judulnya saja yang ingin kita tampilkan, layoutnya. Nah ini bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita, karena kebutuhan setiap orang untuk menampilkan slide presentation itu pasti berbeda-beda. Kemudian masuk ke section. Kalau ini berarti adalah untuk memasukkan section baru. Selanjutnya adalah pemberian font. Kalau font sama ya seperti di Microsoft Word. Di sini ada font size, kemudian memilih fontnya apa, increase font size dan decrease. Kemudian ini untuk mengganti huruf besar atau huruf kecil. Kemudian di tab paragraf ada bullet and numbering juga sama. Kemudian ada drawingnya, ini untuk menyisipkan gambar, atau misalkan kita butuh membuat shape-nya, itu kita bisa tampilkan di sini. Misalkan kita butuh shape kotak-kotak, maka bisa kita tampilkan di sini. Nah, ini nanti sesuai kebutuhan. Misalkan kita mau membuat diagram atau paragraf, bisa menggunakan di sini drawing. Kemudian shape fill adalah untuk mengisi warnanya. Kita warna apa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian shape outline berarti adalah untuk memberikan outline atau luaran pada shape-nya. Misalkan kita pilih mau tebalnya berapa, misalkan kita ingin batasnya itu. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kemudian shape effects, ada efeknya pada shape yang udah kita buat. Nah, seperti ini. Jadi adalah ini untuk mempercantik tampilan dari shape yang sudah kita buat. Nah, untuk selanjutnya adalah di tab insert. Di sini ada group tab-nya juga, dimulai dari new slide sama new slide tadi ada ya. Di tab home juga untuk menampilkan slide baru. Kemudian tabel adalah untuk membuat tabel. Nah, jadi ini untuk membuat tabel baru. Misalkan kita butuh untuk membuat tabel, penyajian tabel, karena di proposal kemarin ada penyajian tabel ya, mungkin bisa kita tampilkan juga di sini. Caranya adalah kita klik sesuai dengan kebutuhan kita, butuh berapa tabel di sini misalkan. Nah, nanti bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita, judulnya apa, butuhnya tabel berapa. Nah, ini bisa kita edit. Kemudian selanjutnya adalah picture. Picture adalah untuk menyisipkan atau menginsert gambar. Jadi gambar apa yang ingin kita tampilkan di dalam Microsoft PowerPoint. Misalkan kita menyisipkan gambar di sini. Klik picture, kemudian pilih destinasi gambar yang ingin kita sisipkan. Nah, ini akan masuk di sini. Nah, ini bisa kita tampilkan sebagai tema, atau bisa kita sisipkan sebagai untuk mempercantik file kita juga bisa, file presentasi, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh gambar apa untuk ditampilkan di slide presentation kita. Kemudian kalau online picture, mengambil gambar secara online. Kalau screenshot, screenshot ini adalah untuk screenshot layar yang ada di dalam laptop atau komputer masing-masing, atau untuk tampilannya mana yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita ingin men-screenshot, misalkan ini kita ingin men-screenshot tampilan kita di Microsoft PowerPoint, maka tinggal diklik aja. Terus kita balik ke Nah, maka ini nanti akan muncul screenshot sesuai dengan yang telah kita screenshotkan tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah foto album, untuk memasukkan foto album. Kemudian save.
bentuk shape yang ingin kita masukkan, bisa kotak. Nah, ini sesuai kebutuhan ya, kita butuh shape-nya apa. Kemudian Smart Art. Nah, Smart Art ini adalah untuk kemarin kalau di Microsoft Word adalah untuk membuat diagram ya, buat diagram bisa. Kemudian untuk membuat diagram, kemudian untuk membuat hierarki atau membuat misalkan susunan struktur organisasi. Nah, itu bisa menggunakan di shape, misalkan ada struktur organisasi yang ingin kita tampilkan. Nah, maka nanti tinggal kita ganti atau sesuaikan dengan warna atau tema yang kita butuhkan. Nah, ini bisa diganti-ganti atau disesuaikan dengan tema yang dibutuhkan. Nah, ketika kita membuat Smart Art di sini, maka otomatis di sebelah kanan nanti akan muncul dua tab baru, yaitu desain dan format. Nah, desain dan format ini nanti menyesuaikan desain atau format yang sudah kita ingin tampilkan di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, untuk selanjutnya yang paling penting ini adalah video ya. Misalkan kita ingin menyisipkan video apa yang ingin kita sisipkan di dalam PowerPoint. Jadi tidak hanya wujudnya tulisan, tetapi kita juga bisa memasukkan video. Misalkan video apa yang ingin kita tampilkan, kita sudah punya dulu videonya, terus kita download sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan saya ingin menampilkan di dalam presentasi, ada video, saya cari dulu videonya. Nanti baru kita tampilkan. Nah, ini misalkan ada video, maka kita klik videonya, kemudian insert. Nah, jadi nanti di sini ada muncul video. Nah, ini bisa kita sesuaikan videonya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nanti bisa kita sesuaikan dengan. Nah, baru kita bisa putar di sini. Nah, di sini ada tombol putar ya. Tidak menampilkan, tetapi kita juga bisa menampilkan berupa video. Kemudian masuk ke masih di insert. Nah, kalau audio mungkin kita bisa memasukkan audio atau suara-suara yang ingin kita tampilkan di dalam Microsoft PowerPoint. Kemudian screen recording berarti adalah kita ingin merekam semua kejadian yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi kita bisa merekam tulisan, terus suara atau gerakan mouse seperti ini. Bisa merekam kejadian apapun yang kita buat, entah tulisan, tampilan itu dengan menggunakan screen recording. Nah, kemudian selanjutnya adalah di tab desain. Nah, tab desain itu adalah untuk mendesain tampilan PowerPoint kita untuk membuat tampilan secantik mungkin atau seindah mungkin sehingga enak untuk dilihat atau dipandang. Nah, ini adalah tampilan default ya yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, untuk tampilan tema yang lain sudah saya jelaskan di awal ya. Bagaimana tampilannya, seperti apa. Nah, ini bisa dipilih salah satu. Tampilannya apa, maka ini akan merubah ketika kita klik salah satu, maka ini akan merubah keseluruhan tema yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Kemudian warnanya juga bisa kita sesuaikan, kita mau warna apa atau mau fontnya apa, ini bisa kita ubah. Misalkan saya pilih yang ini Calibri. Terus warnanya ingin saya ganti, warnanya. Nah, di sini banyak pilihannya, ada Office 2007, 2010 sampai ke bawah. Silakan dipilih salah satu. Nah, ini akan merubah semuanya. Kemudian slide size-nya bisa kita tampilkan standar atau kita pilih yang widescreen. Nah, ini bisa kita pilih. Kemudian format background, kita ingin background yang berbeda. Ini ada pilihannya, ada solid fill, ada gradient fill, ada picture or texture fill, ada pattern fill. Nah, kita klik salah satu, maka ini bisa kita pilih kita mau gradient seperti apa. Nah, ini akan mengubah ya.
Jadi semuanya itu akan mengubah. Kemudian misalkan kalau ada gambar ingin kita sisipkan, tinggal kita klik di picture, kemudian pilih file mana yang ingin kita tampilkan di dalam tampilan presentasi kita. Misalkan salah satu ingin kita tampilkan. Nah, sorry, tadi kita sudah memilih misalkan salah satu gambar. Nah, maka ini nanti akan menjadi dasar tampilan di dalam PowerPoint kita. Nah, transparansinya kita butuh seberapa transparansinya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Bisa kita sesuaikan kebutuhan. Nah, apply to all berarti berlaku untuk keseluruhan slide presentasi. Misalkan saya pilih yang apply to all. Maka nanti ini di belakangnya itu sudah ada gambar dari presentasi yang sudah kita buat. Nah, di belakangnya ini adalah tampilan background yang sudah kita pilih tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah transition. Transition ini fungsinya untuk mengubah transisi. Misalkan ini, kita ingin mengubah transisi, kita pilih ini. Maka nanti ketika kita tampilkan di slide presentation, maka ini akan berubah sesuai dengan pilihan kita. Nah, seperti ini ya. Jadi, dibuat seindah mungkin atau secantik mungkin untuk PowerPoint yang ingin kita tampilkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pilih, bisa kita setting juga, misalkan kalau kita ingin pakai suara juga bisa, kita pilih salah satu, terus kita ganti misalkan. Nah, maka nanti ini akan menyesuaikan apakah nanti ketika ada perubahan transition ini akan ada perubahan suara juga. Nah, apakah ini transition yang kita pilih apply to all berarti berlaku untuk semua atau hanya satu-satu. Misalkan kalau satu-satu, misalkan ini kita pilih yang origami yang pertama, kemudian di slide yang kedua kita pilih yang lain. Misalkan kita pilih yang clock misalkan. Maka ini akan berubah. Terus yang ketiga kita pilih yang split. Dan ini akan menyesuaikan sesuai dengan pilihan kita. Atau misalkan kita mau semuanya sama, berarti tinggal klik apply to all. Tapi kalau tidak ingin semuanya sama, berarti nanti kita pilih satu-satu sesuai dengan slide-nya. Oke, untuk selanjutnya adalah animation. Nah, animation ini adalah untuk memberi efek animasi pada tampilan presentasi kita. Misalkan di dalam tulisan proposal ini kita ingin buat animasinya. Jadi ketika tampil, misalkan kita pilih salah satu aja, misalkan pilih ini, fly out. Nah, seperti ini ya. Kemudian namanya ini kita ingin pilih juga. Nah, ini kita ingin pilih juga yang split. Nah, jadi ketika kita tampilkan di dalam slide presentation, maka dia akan berubah seperti ini ya. Dia akan menjadi tampilan yang cantik. Nah, caranya adalah nanti ingin mengubahnya, kita klik tab spasi. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kita kalau ingin memunculkannya, kita klik, kita pencet di dalam keyboardnya itu adalah tombol spasi. Kemudian slideshow. Kalau slideshow adalah from beginning, berarti adalah ingin menampilkan dari awal. Misalkan kita sudah satu slide presentasi yang utuh, from beginning berarti kita tampilkan dari awal. Ketika kita klik, nah maka ini nanti akan muncul di tampilan presentasi yang awal atau permulaannya. Tapi kalau kita ingin from current slide, nah ini nanti kita bisa pilih, misalkan kita ingin menampilkan ini nih. Tinggal kita klik di sini, kita klik juga di
from current slide. Maka nanti yang muncul di tampilan presentasi itu adalah tampilan yang ingin kita tampilkan di slide tadi, karena current berarti adalah kita menampilkan yang mana, jadi tidak mengulang dari awal. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah memudahkan kita untuk membuat materi presentasi atau tampilan secantik mungkin di dalam kita mempresentasikan, entah itu nanti kalian membuat tugas presentasi dari dosen atau membuat presentasi mengenai kerjaan. Nah, itu bisa kita buat atau kita desain atau kita rancang secantik mungkin. Nah, jadi kalau record slideshow adalah kita bisa merecord atau merekam slideshow yang kita tampilkan. Nah, custom berarti sesuai dengan custom show yang ingin kita tampilkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian review dan view ini hanya untuk mereview aja mengenai kita bisa spellingnya, misalkan kita bisa masukkan komen, kemudian bisa view-nya seperti apa, tampilannya, misalkan kita pengen menampilkan ruler, tinggal diklik maka kelihatan di sini ruler, grid line. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan saja disesuaikan. Tapi yang paling banyak kita gunakan ketika membuat presentasi adalah di tab Home, Insert, Design, Transition, dan Animation. Nah, kita harus banyak bermain di sini ya. Kita harus banyak bermain di sini untuk membuat tampilan presentasi kita secantik mungkin atau seindah mungkin sehingga orang apa yang ingin kita tampilkan itu bisa tertarik atau bisa memperhatikan tulisan yang kita buat. Jadi tidak berupa slide kosong aja kemudian ditulis semuanya atau di copy semuanya. Nah, misalkan ini ada company profile dibuat kemarin. Nah, tidak kita copy semuanya ya, tetapi kita sesuaikan aja intinya apa, baru kita ketikkan di sini. Misalkan profil perusahaan di sini company profile. Nah, kita ketikkan saja di sini poinnya saja. Didirikan tahun berapa? Misalkan 80 oleh siapa dan bla 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 dan seterusnya ya. Sampai terakhir di proposal yang sudah kita buat sampai yang paling bawah. Nah, itu nanti disesuaikan. Misalkan kalau kita butuh menampilkan gambar produk, berarti ya nanti tinggal tampilkan aja gambar produknya apa, sesuaikan dengan profilnya. Sesuai dengan proposal yang sudah dibuat masing-masing. Jadi nanti tampilan PowerPoint-nya nanti berbeda-beda. Jadi nanti kalau sudah selesai tinggal mempresentasikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Slide presentasi sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Jadi tidak perlu membuat baru lagi, jadi cukup mengcopy paste aja, tapi berupa poin-poin pentingnya saja yang kalian tampilkan, tidak semuanya ditampilkan. Jadi misalkan satu, kalian harus menampilkan membuat tema yang sebagus mungkin atau secantik mungkin, kemudian bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan entah ada video mengenai company profile yang bisa kalian cari di internet atau sebagainya, kemudian bisa menampilkan chart dan lain-lain ya. Jadi dibuat seindah dan secantik mungkin. Oke, saya akhiri untuk pertemuan ke-7 pada malam hari ini mengenai Microsoft PowerPoint. Sampai jumpa di pertemuan ke-8 sudah ujian tengah semester. Selamat menempuh ujian tengah semester. Semoga sukses dalam mengerjakan ujian tengah semester dan mendapatkan nilai yang maksimal untuk mata kuliah Applikom. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.